Jai. Peserta termuda kita. Ini masih 27 tahun. Sini Bu. Sudah kangen biasanya virtual. Peserta termuda. Peserta termuda sudah masih 27 tahun. 27 tahun. Sekarang 47. Sekarang sudah 47 tahun kemarin tahun. 27. Sekarang kok 47. Loncat berarti. Ya, jadi Bu Jai ini ikut peserta yang tertua. Saat itu mulai usia 62. Protes ke saya. Wali, kok yang boleh yang muda-muda saya juga punya semangat. Jadi ini Mas Yusuf dari FIFA, ini Mas Kuko dari Sampurna, ini Mas Hari dari Honda. Jadi program pahlawan ekonomi ini dulu waktu saya inisiasi 100% tidak menggunakan uangnya pemerintah. Jadi kami dibantu oleh beliau ini. Jadi kalau Mas Selamat datang pada Mas Wali Kota. Jadi karena itu sebetulnya tidak perlu menggantungkan Bu Dia, Bu Jai, dan ibu-ibu yang lain, Bu Nurul mana dari itu? Bu Nurul, ini Bu Nurul, siapa lagi ya? Itu tidak ada yang saya kasih modal, tidak ada kami kasih uang. Jadi saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau sekarang saya beri modal, sebetulnya itu berlawanan dengan waktu saya memulai pahlawan ekonomi. Jadi karena kami nggak pernah memberi uang kepada Rp1 pun, even Rp1 pun nggak pernah. Jadi mereka bisa survive karena mereka bisa belajar. Jadi Pak Wali Kota ini saya juga diikuti beberapa peserta dari luar Surabaya. Jadi karena itu tadi saya jelaskan kenapa demikian. Kenapa kami nggak memberi uang. Kalau saya sekarang ini kalau mengajak saya ngasih modal gitu. Ini enggak sama sekali, betul dia ya? Dengan adanya pahlawan ekonomi, saya merasa walaupun lansia merasa sangat berarti. Jadi saya tidak mau menjadi lansia yang loyo. Nggak mau menjadi lansia yang loyo. Jadi kalau dulu sering saya ke daerahku, saya sudah tua. Nah ini contohnya Bu Jai, makanya Bu Jai ini usianya sudah 47, di balik itu 74. Jadi Bu Jai ini bisa pergi umroh dengan usahanya, bisa lagi Bu. Jadi kemarin katanya pandemi, katanya turun. Ini semua naik nih, pesanan. Ya jadi sebetulnya kalau kita tahu caranya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan pahlawan ekonomi pasti laku, itulah semangat yang dibangun. Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati Bu Trisma ini, Bu Menteri Sosial, Matur nuwun Ibu. Yang saya banggakan seluruh rekan Anda wabil khusus pahlawan ekonomi. Karena saya merasa bersyukur betul pahlawan ekonomi ini sebenarnya mulai dari awal yang baru sampaikan Bu Risma tadi, setelah itu bisa menarik tenaga kerja yang lainnya. Inilah yang namanya pahlawan ekonomi, pergerakannya sangat luar biasa.
bubaran. Dan saya berharap warga Surabaya yang hari ini diberikan contoh oleh pahlawan ekonomi. Banyak UMKM yang hari ini alhamdulillah mulai bergerak. Ada yang memang dibantu dari pahlawan ekonomi untuk melatihnya, ada yang mulai awal. Tapi betul disampaikan Bu Risma hari ini, karena hari ini saya juga bingung Bu, mesti anak modalnya dulu Bu yang untuk memantiknya. Ini tapi semangatnya lah yang kita ambil dari pahlawan ekonomi. Semoga semangat pahlawan ekonomi ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan, bisa memberikan semangat kepada UMKM-UMKM lainnya, tidak pernah menyerah, itu intinya. Dan semoga dengan hari ini yang disampaikan pahlawan ekonomi bisa memantik kepada UMKM-UMKM lainnya untuk bergerak lebih masif lagi. Cukup sekali toh dikasih Bu Risma modal, tapi setelah itu jalannya jangan minta lagi maksudnya. Tapi nanti pelatihannya berbarengan lah, bersama kita pasti bisa. Atur nuwun, saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ada cara, ada tip-tipnya bagaimana bisa survive. Memang manajemennya dan pengelolaannya berbeda dengan kalau kita berdagang biasa. Seringkali kita tidak mempedulikan misalkan bagaimana kebersihan lokasi. Saat saya ingat saya dibawa Budia ke sini, itu semuanya, itu pegawainya Budia pakai apron, kemudian semuanya pakai sarung tangan. Itu salah satu kemudian kenapa, mohon maaf, kalau yang beli orang kaya, begitu dia lihat, oh ini cantik, oh ternyata sehat, karena bersih. Maka kemudian orang yang punya uang, itu nggak peduli harganya berapapun. Nah, itulah yang harus kita pelajari bersama. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada di luar Surabaya, kita bisa lakukan. Jadi termasuk Bu Wiwit, nggak pernah bayangkan kan? Itu enceng gondok, kebetulan rumahnya Bu Wiwit itu belakangnya ada waduk yang banyak enceng gondok. Kemudian diambil oleh Bu Wiwit, dibuat sesuatu, awalnya tahu enggak, saya koreksi. Jadi kita ada selalu rutin roadshow. Awalnya saya koreksi, elek Bu, aduh saya sampai lemes. Ini ya opo, ini bisa apa enggak? Bu Wiwit ini enggak patah semangat. Maaf ibu-ibu kalau saya ngomong ke ibu-ibu tuh sopan. Kalau saya ngomong dengan ibu-ibu di pahlawan ekonomi kasar sekali. Kalau dari tadi Ibu Risma selalu mengatakan bahwa tidak pernah memberi modal pada semua UKM 1000 yang itu berupa rupiah, memang tidak pernah memberikan. Padahal yang sebetulnya bantuan modal dari Pemkot Surabaya untuk UKM itu sangat besar, luar biasa. Apa itu? Ilmu, Ibu. Ilmu itu modal yang tak akan bisa habis apa yang berjalan. Dan ilmu itu saat ini saya sudah, generasi saya, anak saya sudah mulai produksi. Itu dari mana ilmunya? Ya dari pahlawan ekonomi yang diprakarsai Pemkot Surabaya. Terima kasih sekali Ibu Risma. Dan alhamdulillah saya tidak bekerja sendiri, saya bisa menularkan ke tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Saat ini memang pandemi betul. Untuk saya memang secara catatan gratis banyak turun. Tapi alhamdulillah itu pasti akan menjadi lebih yang barokah. Mungkin yang menerima laporan keuangan saya itu heran kok gratis turunnya, betul. Alhamdulillah tetap itu rezeki yang barokah untuk saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih bantuan modal itu yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, dengan apapun. Itu sampai 7 turunan insya Allah akan bisa terwujud modal itu. Amin. Terima kasih. Jadi itu teman-teman di luar sana, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang mungkin kalau kita mau. Jadi karena itu, ayo kita bergerak. Di luar sana banyak sekali
yang belum tergarap, tinggal kita mau atau tidak. Saya tidak pernah bayangkan saat pertama kali roadshow saya membuka pahlawan ekonomi, saya sudah sempat saat itu, ya Tuhan kayaknya nggak bisa. Tapi seminggu kemudian saya membuka lagi roadshow, saya optimis ini bisa. Dan ternyata betul. Jadi kalau data dulu Bu Iwit, data dulu Bu Nani, data itu dulu Bu Dia, Bu Jai itu termasuk golongan pendapatan rendah. Tapi saat ini melompat bukan ke sedang, tapi pendapatan tinggi. Kalah paling masuk gua Pak Dewi. Kalau Bu Dia ini kalah kabeh ini. Iya. Kalah kabeh, makanya aku kemarin diem aja aku lah. Wali kota aku tak usaha ganti tak melok pahlawan itu. Dadak kok tiba-tiba harus pergi. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang kalau nggak gitu nggak bisa bersilaturahmi. Ya, ada yang bantu, alhamdulillah nggak punya duit bisa bantu. Ya Bu, saya bilang rumah kita bisa memperbaiki rumah itu dibantu. Ada Kompas, ada SCTV, ada dibantu duitnya. Jadi seperti itu. Pak Herman Bu, yang tadi ya, ilmu itu sebenarnya berupa perantara. Ini ya, saya hanya mengantarkan, tapi orang-orang baik inilah yang membantu Sumber ilmunya. Saya nggak bisa masak. Pak Herman pintar masak. Saya nggak bisa buat kue. Dia bisa buat kue. Saya nggak bisa buat kerajinan. Bu Nani bisa, Bu Wiwit bisa. Jadi kemudian bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan. Begitu kira-kira. Makasih Bu Risma. Pahlawan ekonomi Pasti laku. Terima kasih. Jadi Pak ini dulu kita siapin untuk farewell partinya gitu ya. Tadi dari Bu Risma ke Mas Heri nggak bisa karena ternyata Bu Risma sudah jadi menteri, sudah Oh ya apa? Aku nggak bawa pakaian lo berangkat itu. Habis itu Pak saya mau pulang. Saya bilang oh pulang. Enggak katanya Pak Menko. Enggak langsung serah terima. Langsung serah terima. Rapat terbatas. Pencairan mati. Aku nggak bawa pakaian. Jadi dikira lah dari Surabaya. Nggak bisa boleh ya. Jadi ini terima kasih Mas Suhari, terima kasih Mas Kuku, terima kasih Mas Heri, terima kasih Mas Herman, terima kasih Bu Jati yang berani aku. Sebetulnya modal itu nomor sekian. Ya selalu kita kalau ngomong usaha dan saya selalu kalau di suatu tempat mesti ditanyakan modal. Tapi pembelajaran dari pahlawan ekonomi itu bukan modal. Ternyata yang dibutuhkan adalah semangat. Semangat yang tidak pernah kenal menyerah itulah yang kemudian membuat pahlawan ekonomi yang semula mereka di grade paling rendah di masyarakat dari sisi ekonomi kemudian melompat, mereka sekarang sudah bisa masuk ke level yang tinggi gitu. Cuman memang ini mereka harus karena di program pahlawan ekonomi itu bukan hanya kualitas produk, bukan hanya kualitas untuk marketing, kemudian branding dan packaging, tapi mereka juga diajari cara pengelolaan keuangan. Sehingga mereka tadi kayak Bu Dia nyampaikan, kami sudah punya tabungan untuk masa tua. Itu diajarkan di pahlawan ekonomi. Jadi tidak semua kemudian uang habis gitu, enggak. Mereka punya kantong untuk kesehatan, mereka punya kantong untuk pendidikan. Makanya seperti contohnya Bu Wiwit, Bu Dia, itu putra-putrinya bisa diantarkan sampai perguruan tinggi. Mama-mama di NTT, saat 1 bulan yang lalu saya ke sana, Mama kami minta alat untuk ini. Sekarang sudah bisa mereka produksi. Jadi hanya kemudian nanti kita ajarkan bagaimana memarketingkan produk, kemudian bagaimana brandingnya, kemudian bagaimana packagingnya.